Sudah lama kita mengenal Adobe. Mereka adalah pemimpin pasar perangkat lunak kreatif. Sebagian kita bahkan sudah terbiasa menggunakan produk-produknya yang ikonik seperti Photoshop, Illustrator, dan juga InDesign. Namun belakangan ini mereka terguncang, pendapatannya tergerus karena model bisnis lisensi yang satu kali bayar, siklusnya nggak stabil. Eksklusivitas Adobe juga terganggu. Ini karena pembajakan perangkat lunak sudah begitu merajalela. Sementara itu, pesaingnya seperti Canva dan GIMP semakin eksis. Canva mampu memberikan solusi desain berbasis cloud yang ramah bagi pengguna, sedangkan GIMP menjadi platform open source gratis yang semakin menarik perhatian, khususnya bagi segmen pengguna yang selama ini diabaikan oleh Adobe. Situasi itu diperparah oleh perubahan perilaku pengguna. Mereka menuntut adanya fleksibilitas, akses lintas perangkat, dan juga kolaborasi real-time. Tuntutan ini membuat Adobe yang masih berbasis desktop dinilai sudah ketinggalan zaman. Untungnya, semua itu segera disadari oleh CEO Adobe, Shantanu Narayen. Dia sadar bahwa Adobe harus berubah, bukan untuk sekedar beradaptasi, melainkan untuk bertransformasi sepenuhnya. Tapi pakar inovasi Clayton Christensen mengatakan, perusahaan besar seperti Adobe tidak akan mampu mendisrupsi dirinya sendiri. Mereka cenderung terpaku pada model bisnis lama yang sudah terbukti menguntungkan. Dalam bukunya The Innovator's Dilemma, Christensen juga mengatakan perusahaan besar takut mengambil risiko yang bisa mengancam kestabilan bisnis dalam jangka pendek. Shantanu melawan teori itu. Dia percaya bahwa risiko terbesar bagi Adobe bukanlah perubahan, melainkan justru pada ketidakmampuan untuk berubah. Lalu bagaimana Shantanu berhasil mendisrupsi Adobe dan menjungkir balikkan teori itu? Yuk, kita cari tahu. Shantanu Narayen memang pengusaha berani. Itu sudah terbukti sejak tahun 1996 ketika dia membangun Pictra, sebuah platform berbagi foto secara online. Ketika itu Shantanu yakin bahwa kekuatan teknologi gambar bisa menghubungkan orang dengan orang lain. Sayangnya saat itu pasar belum siap menerima idenya yang visioner. Pictra pun tidak bisa bertahan. Beruntungnya sebelum kandas, Pictra sempat dilirik oleh Adobe untuk diajak kolaborasi. Meskipun kedua belah pihak tidak bisa sepakat, tapi Shantanu terkesan dengan visi besar Adobe. Pada tahun 1998, Shantanu bergabung dengan Adobe sebagai Vice President dan General Manager of Engineering Technology Group. 6 bulan kemudian, dia dipercaya memimpin Layout Engineering Group dan mengembangkan InDesign. Berkat pendekatan arsitektur plugin yang fleksibel, InDesign berhasil menjadi standar baru di industri. InDesign mengalahkan Quark yang saat itu menguasai pasar penerbitan digital. Sukses tersebut mengantar Shantanu ke kursi pimpinan divisi produk Adobe pada tahun 2001. Di situ dia berperan penting dalam akuisisi monumental Macromedia pada tahun 2005. Di tahun itu pula Shantanu diangkat sebagai Chief Operating Officer. Nah, disitulah dia bisa memahami dengan penuh bagaimana operational global Adobe. Akhirnya pada tahun 2007 Shantanu Narayen diangkat menjadi CEO Adobe. Sesaat setelah menjadi CEO, Shantanu langsung dihadapkan pada dua tantangan besar. Pertama adalah krisis ekonomi global 2008. Dan kedua, model bisnis perangkat lunak Adobe yang ternyata tidak stabil. Ketidakstabilan itu terjadi karena pendapatan Adobe sangat bergantung pada penjualan lisensi perangkat lunak satu kali bayar. Pendapatan hanya melonjak ketika ada peluncuran produk baru. Setelahnya, pendapatan cenderung menurun. Arus kas perusahaan jadi sulit diprediksi. Situasi ini semakin tertekan karena ekonomi global sedang krisis. Para pelanggan berhati-hati mengalokasikan anggaran untuk perangkat lunak yang mahal. Adobe juga sangat rentan dibajak. Produknya yang dijual dalam bentuk lisensi permanen mudah disalin dan disebarluaskan secara ilegal. Produk bajakan tidak hanya beredar di pasar gelap, tetapi juga terdistribusi melalui platform daring. Jelas, ini merugikan. Apalagi pembajakan juga merusak nilai eksklusivitas produk mereka di pasar. Situasi tersebut membuat Adobe jadi tertekan. Mereka harus segera menemukan solusi yang dapat menjaga stabilitas pendapatan di saat yang sama melindungi nilai dari produknya. Keberadaan Adobe di pasar mulai terancam kompetitor. Canva dengan antarmuka berbasis cloud yang sederhana mulai menarik perhatian pengguna kasual dan bisnis kecil. Sedangkan GIMP telah menawarkan alternatif open source yang gratis. Ini tentu menarik bagi para pengguna yang anggarannya terbatas. Keduanya memang sama-sama membidik segmen yang selama ini diabaikan Adobe.
Akibatnya, pangsa pasar Adobe jadi menciut. Di sisi lain, Adobe harus menghadapi perubahan perilaku pengguna. Para pengguna tidak lagi puas terhadap perangkat lunak berbasis desktop, sementara Adobe hanya bisa diakses di satu perangkat saja. Padahal, pengguna butuh perangkat lunak yang fleksibel, perangkat yang mampu bekerja di berbagai perangkat, menyimpan file di cloud, dan berkolaborasi secara real-time dengan tim. Sayangnya, Adobe belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga Adobe terasa kuno. Nah, dari situ, Adobe dapat tekanan dari berbagai sisi. Mereka masih tergantung pada model bisnis yang lama. Mereka terancam kompetitor baru dan mereka belum bisa memenuhi ekspektasi pengguna yang semakin tinggi. Ditambah lagi situasi keuangan yang tidak stabil dan reputasi yang mulai terkikis. Semua itu membuat cermin wajah masa depan perusahaan tampak suram. Beban semua masalah itu bertumpuk di pundak Santanu Narayan. Dia harus bisa melepaskan beban tersebut. Dia harus berani membuat keputusan apakah perusahaan akan tetap bertahan dengan cara lama atau berubah dengan segala resikonya. Masing-masing opsi mengandung resiko dan peluang. Pertama, kalau mereka mempertahankan model lisensi, kelihatannya ya aman-aman aja. Pendapatan tetap terjaga dan operasional perusahaan tidak terganggu. Tapi model lisensi sebenarnya udah usang. Karena pergerakan industri sudah bergeser ke model layanan berbasis langganan. Jadi kalau bertahan dengan model lisensi, maka mereka akan sulit beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern. Mereka bisa kehilangan relevansi di tengah persaingan yang semakin dinamis. Sedangkan opsi yang kedua, yaitu model hibrida, kelihatannya lebih fleksibel. Mereka bisa mempertahankan pelanggan lama sambil mencoba menarik pelanggan baru dengan sistem langganan. Namun kelemahan strategi ini sangat signifikan. Fokus perusahaan akan terbagi. Inovasi jadi akan melambat dan pasar bisa jadi kebingungan dengan adanya dua model bisnis yang ditawarkan. Sementara itu opsi yang ketiga, yaitu beralih sepenuhnya ke model software as a service, ya, langganan atau istilah mereka creative cloud yang menawarkan potensi jangka panjang yang besar. Model ini menjanjikan pendapatan yang lebih stabil, hubungan dengan pelanggan bisa terjalin lebih erat melalui pembaruan produk secara rutin. Juga Adobe tertantang untuk terus berinovasi. Tapi ini adalah sebuah transisi yang mahal. Sebagian pelanggan setia berisiko akan meninggalkan Adobe. Di samping itu butuh kesiapan teknologi serta perubahan budaya organisasi yang itu tidak mudah. Di luar ketiga opsi tersebut, sebetulnya Adobe bisa memilih opsi mengakuisisi atau bermitra dengan kompetitor software as a service yang lebih kecil. Akuisisi ini mempercepat adopsi teknologi software as a service, meskipun memakan biaya besar. Atau Adobe bisa mengembangkan pasar baru di luar perangkat lunak kreatif, misalnya seperti solusi pemasaran digital atau analitik data. Pilihan diversifikasi pasar memang menjanjikan pendapatan tambahan, tapi butuh fokus dan sumber daya yang besar. Apapun pilihannya, yang pasti keputusan Adobe harus tetap mempertimbangkan tren pasar, kesiapan internal perusahaan, dan juga keselarasan dengan visi jangka panjang. Santanu Narayan akhirnya memilih opsi beralih sepenuhnya ke model langganan berbasis cloud, software as a service melalui Adobe Creative Cloud. Untuk itu, Adobe melakukan transformasi mendasar supaya tercipta ekosistem yang fleksibel, berkelanjutan, dan terintegrasi. Santanu sadar bahwa dalam jangka pendek akan ada risiko penurunan pendapatan dan munculnya kekecewaan pelanggan. Tapi dia yakin bahwa opsi ini adalah satu-satunya jalan untuk menjaga relevansi Adobe di era digital. Setelah keputusan diambil, maka langkah pertamanya adalah menyatukan visi seluruh lini organisasi. Tim keuangan menyesuaikan sistem akuntansi untuk mengelola pendapatan berulang. Tim pemasaran mengedukasi pelanggan tentang manfaat Creative Cloud, sedangkan tim produk merespon cepat kebutuhan pasar dengan pembaruan yang rutin. Untuk urusan eksternal, Santanu fokus membangun komunikasi transparan dan konsisten. Mulai dari meyakinkan investor, mendengarkan masukan pelanggan, sampai memastikan semua pihak memahami tujuan besar di balik transformasi ini. Mereka juga meminimalkan risiko dengan terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas di Australia. Hasil uji coba itu merekomendasikan penyempurnaan strategi. Akhirnya, dengan kepemimpinan tegas, strategi yang jelas, dan komunikasi yang efektif, Santanu berhasil. Dia sukses memandu Adobe melewati salah satu perubahan yang paling signifikan dalam sejarah perusahaan. Awalnya, pendapatan produk tradisional menurun tajam. Bayangin aja, tahun 2011, pendapatan Adobe masih sekitar 4 miliar US dollar. Tapi di tahun 2016, jumlahnya hampir nol. Untungnya pendapatan dari langganan atau software as a service perlahan-lahan tumbuh. Bahkan bisa melampaui pendapatan tradisional di 2014. Kemudian melonjak melebihi 10 miliar US dollar pada tahun 2020.
Model langganan membuat aliran pendapatan jadi stabil, sekaligus mengurangi risiko pembajakan produk secara signifikan. Clayton Christensen dalam Innovators Dilemma menjelaskan bahwa banyak perusahaan besar yang gagal mendisrupsi dirinya sendiri. Kegagalan itu terjadi karena mereka terlalu fokus pada kepuasan pelanggan lama. Mereka juga mengejar margin yang tinggi dan enggan mengambil risiko dengan model bisnis baru yang belum terbukti. Selain itu, struktur internalnya juga masih kaku dan inovasinya terhambat karena mereka berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Akibatnya, mereka tertinggal ketika pasar bergerak ke arah yang baru. Itu tidak terjadi pada Adobe. Mereka mampu mendisrupsi dirinya sendiri. Mereka bisa menyelesaikan masalah utamanya, yaitu mengandalkan penjualan lisensi perangkat lunak. Santanu sadar bahwa akar masalahnya bukan sekedar soal produk atau teknologi, tetapi bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Oleh karenanya, mereka beralih ke model langganan berbasis cloud. Dan hasilnya, pendapatan lebih stabil, pelanggan terus mendapatkan pembaruan produk, dan hubungan dengan para pelanggan menjadi lebih dekat. Adobe sudah membakar kapal. Mereka menghentikan sepenuhnya penjualan lisensi, lalu memaksa pelanggan beralih ke Creative Cloud. Ini sebuah langkah berisiko meskipun dijalankan dengan serius. Sistem IT dirombak total, cara mengukur kesuksesan finansial diubah, dan strategi pemasaran bergeser dari fokus mendapatkan pelanggan baru menjadi mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di sini, Santanu Narayan memainkan peran yang sangat penting. Dia bukan hanya sekedar sebagai pemimpin strategi, tapi juga sebagai komunikator yang utama. Dia konsisten menyampaikan visi baru kepada karyawan, pelanggan, dan investor agar semua pihak berjalan seirama. Tapi yang membuat Adobe benar-benar spesial adalah kemampuannya berpikir seperti startup. Mereka membangun fondasi bisnis yang benar-benar baru di dalam tubuh perusahaan raksasa. Mereka korbankan keuntungan jangka pendek demi stabilitas jangka panjang. Dengan strategi yang jelas, operasional yang efisien, dan komunikasi yang kuat, Adobe tidak hanya berhasil bertahan, tetapi juga sukses memimpin pasar di era langganan digital. Tapi kita tahu, hidup selalu menyuguhkan tantangan. Dan Adobe kini harus menghadapi tantangan yang baru, berupa gelombang disrupsi AI. Memang sih mereka sudah punya teknologi AI seperti Adobe Firefly, tapi mereka masih harus menghadapi pesaing baru yang lebih gesit dan fokus pada AI. Platform seperti OpenAI dan Runway AI sudah bisa menawarkan alat kreatif otomatis dengan harga yang lebih fleksibel. Bahkan, tantangan juga datang dari pelanggan setia. Mereka sudah semakin cerdas memanfaatkan AI. Banyak tugas yang mereka dulunya eksklusif dibuat di atas Photoshop atau mungkin Premiere Pro, sekarang tugas itu bisa cepat diselesaikan dengan menggunakan AI yang lebih murah dan juga mudah diakses. Jadi meskipun Adobe terus berinvestasi di teknologi AI, kecepatan dan efektivitas adaptasinya masih dipertanyakan. Skeptisme ini tercermin di pasar saham. Nilai saham mereka turun 20% sepanjang tahun 2024. Analis menilai meskipun Adobe memiliki fondasi kuat berupa brand ternama dan basis pelanggan loyal, dinamika AI menuntut perubahan yang lebih radikal. Masa depan Adobe masih penuh potensi, tapi mereka harus melangkah lebih cepat dan berani jika ingin tetap relevan di tengah landscape teknologi yang semakin kompetitif. Transformasi Adobe adalah kisah tentang keberhasilan membaca tanda-tanda zaman, lalu berani mengambil langkah besar sebelum terlambat. Santanu melihat bahwa pola bisnis lama tidak lagi bisa diandalkan. Pelanggan menginginkan fleksibilitas, akses lintas perangkat, dan kemudahan dalam berkolaborasi. Adobe lalu meninggalkan model lisensi dan beralih ke sistem langganan berbasis cloud. Langkah tersebut berhasil. Itu semua tidak lepas dari peran Santanu sebagai pemimpin yang tegas. Dia tidak hanya bisa membuat keputusan strategis, tetapi juga memastikan seluruh organisasi memahami arah yang baru. Dengan komunikasi transparan dan konsisten, ia membangun kepercayaan di antara karyawan, pelanggan, dan investor. Santanu tahu bahwa transisi bukan perjalanan yang mudah. Di awal ada penurunan pendapatan, ada protes pelanggan lama, dan ada tekanan pasar. Namun, dengan sabar, dia berhasil menavigasi perusahaan melewati masa transisi. Di balik keputusan besar ini ada fondasi yang mendukung, yakni struktur organisasi yang fleksibel dan budaya perusahaan yang terbuka terhadap perubahan. Adobe membagi fokus di antara menjaga bisnis yang sudah ada dan mengembangkan ekosistem cloud. Eksperimen dan inovasi diberi ruang luas untuk tumbuh tanpa mengganggu operasional inti. Budaya perusahaan pun dibentuk agar setiap individu merasa berperan dalam perubahan.
Itulah yang membuat Adobe tidak hanya bertahan, tapi mampu tumbuh lebih kuat. Adobe mengajarkan kita bahwa perubahan tetap harus dipertimbangkan. Bahkan ketika semua terlihat baik-baik saja. Mereka tidak sampai menunggu krisis datang atau pesaing mengambil alih pasar. Mereka justru bergerak lebih dulu. Meskipun jalan yang dihadapi penuh risiko dan ketidakpastian. Ini adalah pelajaran berharga bahwa langkah untuk mendisrupsi diri sendiri bukanlah tentang seberapa besar masalah yang dihadapi. Akan tetapi seberapa berani kita melihat jauh ke depan dan mengambil keputusan yang diperlukan. Sekalipun keadaannya belum mendesak.